Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Materi praktikum IPA fotosintesis ini ada pada modul-modul PPG, sedangkan modul-modul PPG sendiri merupakan bahan referensi kita untuk belajar SKB PGSD, SKB Guru Kelas atau SKB Guru SD. Oke, sekarang nomor 1, ini ada 5 soal. Perhatikan perangkat percobaan tentang fotosintesis berikut ini. Percobaan tersebut membuktikan bahwa fotosintesis A dapat terjadi di dalam air, B menghasilkan amilum, C membutuhkan karbon dioksida dan air, D menghasilkan oksigen. Berpikirnya ya, kita lihat dulu saja gambarnya. Ini ada gelembung-gelembung udara. Ini tabung reaksi, ini corong kaca, ini hidrilia, itu tanaman yang bisa hidup di air. Gelas piala, ini kawatnya untuk menggantungkan tabung reaksi dan corong kaca inilah. Ini ada gelembung-gelembung air. Artinya apa ini? Jadi hidrilia itu menghasilkan udara ya. Udaranya itu apa? Kan kalau tumbuhan itu menghirup CO2 saat fotosintesis ya, terus menghasilkan oksigen. Jadi percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Perangkat eksperimen di atas merupakan percobaan fotosintesis yang dilakukan oleh Ingenhousz. Ia memasukkan tanaman hidrilla ke dalam air dan ditutup dengan corong penutup. Setelah didiamkan beberapa saat di tempat yang terkena cahaya matahari, akan muncul gelembung-gelembung udara berupa oksigen. Gelembung udara ini oksigen ya. Awas bukan karbon dioksida ya. Selanjutnya, Stas melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Percobaan dilakukan dengan menutup sebagian daun menggunakan aluminium foil. Tujuan dari perlakuan ini adalah, kita berpikir ya, A. Memperbanyak jumlah amilum yang dihasilkan, membandingkan jumlah amilum yang dihasilkan antara sisi daun yang terkena cahaya matahari dan sisi yang tidak terkena cahaya matahari. C. Menutup celah stomata pada sisi bawah daun sehingga proses transpirasi tidak dapat dilakukan dengan optimal. D. Mencegah agar uap air bisa tertempel di aluminium foil sehingga dapat dianalisis lebih lanjut kandungannya. Ini kan coba ini. Kalau tidak paham konsepnya, ini lihat ini. Nah, ini menghasilkan amilum. Jadi mana yang ada kata amilumnya saja lah gitu ya. Nah, kan satunya ditutup, satunya dibuka. Jadi ini membandingkan jumlah amilum yang dihasilkan antara sisi daun yang terkena cahaya matahari langsung dan yang tidak terkena matahari karena ditutup aluminium foil ini. Jadi yang B ini ya. Daun yang ditutup aluminium foil setelah ditetesi dengan iodin ini, larutan uji kandungan amilum. Ini menguji amilum kan menggunakan iodin atau karbohidrat ya. Amilum tidak menunjukkan warna biru atau ungu pekat, tetap berwarna pucat. Sebaliknya, sisi yang tidak ditutup aluminium foil menghasilkan uji positif dengan indikator terjadi perubahan warna biru, ungu pekat atau hitam. Hal ini membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya untuk menghasilkan amilum. Oke, betul yang B ya. Tiga, perhatikan gambar penelitian tentang fotosintesis berikut ini. Ini ada tikus ya, ini ada lilin, tikusnya dimasukkan ya. Pada gambar A, tampak bahwa tikus masih hidup dan lilin masih menyala. Setelah beberapa saat, muncullah gambar B, menunjukkan bahwa tikus mati dan nyala lilin menjadi padam.
tikusnya mati, nyala lilin padam. Pada penelitian lain, gambar C ya, ini dimasukkan tanaman. Tampak bahwa ada tanaman yang dimasukkan, terus tikusnya hidup dan lilin menyala. Setelah didiamkan beberapa saat, gambar D kondisinya tetap sama. Ya, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah asap lilin yang mengandung karbon monoksida membunuh tikus. B. Tikus membutuhkan oksigen untuk hidup dan lilin membutuhkan karbon dioksida agar tetap menyala. C. Tumbuhan menghasilkan oksigen sehingga tikus masih tetap hidup dan lilin tetap menyala. D. Tikus menghasilkan karbon dioksida sehingga lilin masih tetap menyala, sedangkan tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kehidupannya. Ini jelas salah. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Tikus memang mengembuskan karbon dioksida, betul. Nah, tapi kalau kebanyakan karbon dioksida, lilinnya bisa mati karena lilin itu menyalanya api itu karena oksigen juga. Percobaan lilin ditutup gelas kemudian mati itu karena tidak ada oksigen, lilinnya mati. Ya. Jadi yang mana yang benar? Yang C ya, tumbuhan ini menghasilkan oksigen sehingga tikusnya menyala. Tikusnya masih hidup, lilinnya tetap menyala. Yang C, asap dari lilin yang mengandung karbon monoksida membunuh tikus. Bukan, ini kehabisan oksigen juga bisa juga, tapi lilinnya ini mati kan tidak. Konsepnya masih kurang, konsepnya yang A ini masih kurang. Yang B, tikus membutuhkan oksigen untuk hidup dan lilin membutuhkan karbon dioksida agar tetap menyala. Salah. Api itu akan tetap menyala kalau ada oksigen. Kita kipas-kipas api semakin membesar itu karena oksigen, bukan karbon dioksida. Nomor 4. Perhatikan reaksi fotosintesis berikut ini. Nah, paham ya, gambar ini harus paham. Pernyataan yang tepat adalah nomor 1 adalah air ya. 6H2O, ya betul sih, air memang. 1 adalah oksigen, salah, harusnya ini ya, ini oksigen ini ya, ini O2, ini air atau H2O. Konsepnya di situ, jadi langsung yang A ini benar ya. Karbon dioksida ditambah air, terus ada cahaya, terus ada klorofil itu menghasilkan amilum ya, terus oksigen. Nah, glukosa ya, amilum atau glukosa. 2 adalah air, nah, yang 2 ini oksigennya. 2 adalah mineral juga salah, yang paling benar itu airnya. Nah, unsur atau senyawa pada nomor 1 adalah H2O, air, dan nomor 2 adalah oksigen, O2. Oke, sekarang nomor 5. Perhatikan tahapan percobaan fotosintesis berikut ini. Dari percobaan dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan, ini percobaan apa lagi? Menghasilkan apa ini? Fotosintesis memang menghasilkan oksigen, betul. Tapi tidak ada gelembung-gelembung udara. Adakah gambar-gambar gelembung udara? Kalau oksigen kan udara, jadi harusnya ada gelembung-gelembung udara. Tidak kan? Fotosintesis itu menghasilkan karbon dioksida ya, bukan menghasilkan oksigen. Jadi yang jelas itu adalah, yang benar itu adalah yang C. Kalau kita tidak paham konsepnya, kita bisa membattle mengklopkan dengan konsep lainnya. Kalau tidak paham ini apa, ini sebenarnya percobaan yang menggunakan lugol cairannya ya, diuji lugolnya, ditetesi lugol daunnya, terus warnanya berubah jadi apa tuh, ya. Dalam penelitian tersebut menggunakan larutan lugol yang berfungsi untuk mendeteksi kandungan amilum CC. Silakan buka modul-modul perkuliahannya tentang uji coba ini. Mohon di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.